Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga pada kesempatan kali ini di bulan Ramadan tanggal 16 1446 Hijriah kita dapat bermuajah. Tentunya ini bukan kebetulan, namun telah ditakdirkan oleh Allah. Tentunya kami sangat berbahagia, berterima kasih kepada tentunya yang pertama sebelumnya ya Bapak Ustaz Dudu dan Arya, terima kasih sekali, dan Ibu Bapak sekalian yang telah hadir pada kesempatan kali ini, yang telah meluangkan waktunya untuk dapat hadir. Semoga pertemuan kita kali ini menjadikan amal kesolehan bagi Ibu Bapak sekalian yang ada di dalam Al-Quran ini, yang alhamdulillah bisa berhadir di tengah-tengah kita. Tentunya salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, pada pengikutnya. Alhamdulillah hari ini yaitu Safari Ramadan yang keberapa ini? Yang keempat bersama Ustaz, yaitu adik-adik saudara SPDI. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Tentunya semoga pertemuan kali ini menjadi bertambahnya keberkahan di bulan Ramadan, yang mana mudah-mudahan ilmu yang nanti akan disampaikan oleh Al Ustaz ini semuanya bisa menjadikan ilmu yang menjadikan amal kesolehan dan menjadi jalan menuju jalan ke surga ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Supaya tidak istilah Sunda yang kolom dengan amantos, Alga telah hadir, tentunya telah ditunggu oleh ibu dan bapak sekalian. Marilah kita siapkan hati, siapkan pendengaran kita, semoga tentunya menjadikan keilmuan bagi kita semua. Demikian pada Al Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Alhamdulillahilladzi birahmatihi yatarhamu ibaduhul mu'minun wa bi hidayatihi yahtadi dhalun wa bi taufiqihi yartaji'u talibun wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Pertama dan utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sore hari ini dengan izin Allah, takdir Allah, juga sudah barang tentu pertolongan Allah dan wasilahnya Pak Ustadz Haji Dudu, saya bisa hadir di tempat ini bertatap muka, bermuajahah dengan pimpinan cabang Persatuan Islam Bandung Kulon, larasnya Bandung Kulon dan otonom, khususnya pimpinan jamaah 4 pimpinan jamaah 5 Ar-Rayyan. Mudah-mudahan kebersamaan kita pada sore hari ini, bertatap mukanya saya dengan ikhwan fillah wa akhwat fillah, Bapak Ibu sekalian di tempat ini, jadi wasilah untuk terlimpah ruahnya rahmat dan ampunan Allah kepada kita semua. Juga mudah-mudahan kebersamaan kita ini, ngariungnya kita ini betul-betul janten silaturahim atau silaturahmi nah kita. Karena ibu bapak sekalian, tidak setiap anu ngariung
Tidak setiap anu ngarempel itu silaturahim gitu ya. Mari yang namanya silaturahim itu ada muatan khas, ada muatan khusus. Sebuah kumpulan bisa disebut silaturahim. Apa muatan khususnya? Isolu ma'amkana minal khair wa dab'u ma'amkana anisyar. Isolu menyambungkan ma'amkana minal khair, apa-apa yang bisa mendatangkan kebaikan. Tentu kebaikan standarnya adalah Allah dan Rasul. Juga wadab'u mencegah ma'amkana anisyar, apa yang bisa mendatangkan keburukan, tentu berdasarkan Allah dan Rasulnya juga. Nah, mudah-mudahan saya berbicara sore hari ini betul-betul mendatangkan kebaikan menurut Allah dan Rasul. Itu jadan silaturahim. Tapi sok sanaos ngariung ya, berjabat tangan cipika-cipiki, ibu bapak cipika, entenya ibu-ibu cipika-cipiki gitu ya, berjabat tangan cipika-cipiki, tapi kalau tidak ada muatan itu, kosong dari isolu ma'amkana minal khair wadab ma'amkana anisyar, tekalabat silaturahim. Sok sanaos ngariung gitu kan, diurang mah silaturahim teh anjang sononya bu, leres bu. Tara silaturahim cenah eta mah tara naon, tara anjang sono, padahal tak cantang tos nu anjang sono ge silaturahim ya. Kalau tidak ada muatan yang tadi, nya nganjang nama, nya patarema panangan nama, nya cipika-cipikinya mah der teh muatana gibah, nah telebat silaturahim. Tapi sok sanaos tidak bertemu, jarang bertemu, tapi kita senantiasa mendoakan saudara kita, doa kebaikan untuk saudara kita, untuk teman-teman kita, itulah silaturahim. Ya, Bu, Pak, aya nu gapleh, ngariung teu? Ngariung, wah silaturahim. Tidak, bahkan saling nyerinya, komo ERT-an naon gapleh teh geuningan. Nu eleh dicoretan gitu. Ngariung nama tapi teu silaturahim. Nah, baik. Yang ingin saya sampaikan inilah sekedar murojaah saja kanggo ibu bapak ahli pangaosan, wah luar biasa. Dari sinar matanya juga kelihatan wah berilmu semua gitu. Ini hanya sekedar murojaah saja. Kita semuanya sepakat bahwa bulan Ramadan yang hari ini sudah hari ke-16 ya. Sudah 15 setengah perjalanan Ramadan kita jalani, hari ini hari ke-16 insyaallah. Nah, kita sepakat semua berdasarkan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 185 bahwa bulan Ramadan itu bulan turunnya Al-Quran. Ya, sepakat ya. Karena ayatnya jelas, tidak bisa kemudian ikhtilaf ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, unzila diturunkan. Ini teh fi'il madhi majhul saurna tanya, saur palasan terima. Unzila diturunkan fihi pada bulan itu Al-Qur'anu nih. Bu, Al-Qur'anu, Al-Qur'ani. Yo. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'ana, Qur'anu. Qur'ani. Yakin. Nya kadang-kadang kan gitunya tadi aos tungtungna teh sok hilap gitu. Qur'aninya. Pamaya unzila karena ini fi'il madhi majhul, maka kedah Qur'anu. Kenapa? Karena dia menjadi naibul fa'il ya, menggantikan fa'il, dihilangkan fa'ilnya, kawit nama maf'ulun bih janten we naibul fa'il, diharokatana kudoma. Jadi unzila fihil Qur'anu ya. Pamikiran jelas tiap teruskeun ka Pak Haji dudunya. Pembelajar mustakili tuh, tos luar biasa gitu ya. Bulan Ramadan diturunkan pada bulan itu Al-Quran. Oleh sebab itu tidak ada ikhtilaf bahwa Ramadan itu betul turunnya Al-Quran. Ya dalilna. Yang kemudian muncul ikhtilaf itu terkait dengan tanggal turunnya gitu. Di kita sebagian besar ya memperingati nuzulul Quran tanggal sabaraha? 17 Ramadan. Leres. Yakin eta teh Bu, Pak, 17 Ramadan turunnya Al-Qur'an. Upami ningal surat Al-Qadar
Ya, ayat kalimat inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna saestuna kami, sesungguhnya kami, kata Allah, anzalna, kami telah menurunkan hu. Nah, ini domir ya, domir untuk mudakar. Hu ini disepakati oleh para ulama Al-Quran. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kapan? Fi lailatil qadri, pada malam qadar. Punten patarosana. Hari malam qadar kinten iraha. Lamun ningali hadis Nabi mah taharau prakteangan ku aranjeun, buru oleh kalian semua Lailatul Qadar itu pada 10 hari terakhir, malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Hadis yang lebih spesifik mengatakan cari di malam-malam ganjil di bulan Ramadan, di 10 hari terakhir. Hari 17 Ramadan atau 10 hari terakhir? Bacanya. Nah, itu nuzulul Quran. Ada rame lagi nuzulul Quran gitu ya. Nah, begini. Upami ninggal, kalau kita melihat bilih anu teu ngartos bahasa Sunda, ngartosnya. Kita campur sajalah ya. Kalau kita melihat Quran diturunkan, dalam Quran ada 2 kalimat yang digunakan oleh Allah. Satu, anzala, sapertos al-qadar tadi. Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Tapi yang kedua ada nazzala. Surat umpamina surat Ali Imran ayat 3 ya. Nazzala alaikal kitaba bil haqqi. Dia yang telah menurunkan Alkitab, yaitu Al-Quran, bil haq, dengan hak, gitu ya. Ada anzala, ada nazzala. Secara arti dua-duana sami turun. Tapi tepati-pati ku Allah dibentenkeun kalimat nganggo anzala sareng nazzala kalau tidak memiliki makna yang berbeda, begitu. Nah, dina Ali Imran ayat 3 nganggo nazala, tapi kadituna musaddiqal lima baina yadaihi wa anzalat taurata wal injila. Nganggo anzala, tadi mana nazala Alkitab, Taurat sareng Injil mah nganggo anzala. Siga dina surat Al-Qadar, inna anzalna. Nah, jadi Quran kadang disebut anzala, turunna teh kadang disebut nazala. Upami Injil sareng Taurat mah nganggo anzala. Apa bedanya? Kalau menggunakan anzala, kata ahli bahasa, ini menunjukkan turun sekaligus, jumlatan wahidatan. Taurat, Jabur, Injil, Suhuf Ibrahim nganggo anzala. Kenapa? Karena turun sekaligus. Sementara Quran di surat Al-Qadar disebutkan anzala, di surat Ali Imran dan surat lain-lainnya ada yang menggunakan nazala. Ini menunjukkan proses turunnya Quran ada 2 cara, gitu. Cara yang pertama di Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar, ini disebutkan para mufasir, Quran turun jumlatan wahidatan. Satu kesatuan utuh, beleg, sabaraha juz? Sabaraha surat? Sabaraha ayat? Tah, ieu rada paharewas-harewas ieu mah ya. Pas palebah ayat rada paharewas-harewas. 6.236 ayat turun sekaligus nganggo anzalna atau anzala. Jantan surat Al-Qadar sedang menceritakan turunnya Quran sekaligus 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat turun sekaligus minal lauhil mahfud, tiloh mahfud. Di mana lauh mahfud teh? Duka tekedah detail. Ini perkara goib pokoknya namanya, detail, tekedah detail. Minal lohil mahfud, dari loh mahfud ya, ilal baitil izza fis sama'i dunya, ke baitul izza di langit dunia. Di mana? Duka, wallahu alam. Tapi itulah yang diceritakan dalam beberapa tafsir terkait dengan inna anzalnahu fi lailatul qadar, bahwa Quran diturunkan sekaligus. Tah upami nazzala turunnya bertahap.
selama kurun waktu kurang lebih 23 tahun semenjak Muhammad diangkat menjadi nabi, ketika beliau bertahanus di gua kawe kade mengpungan kersaum lapar gua pakar sana. Oh, katingali lapar teh. Gua Hiro lungsur surat sanes Iqra, Al-Alaq, sanes Kuhu, Al-Ikhlas. Ya. Aya jamaah nu bade salat di maqam Ibrahim, rakaat kahiji Al-Ikhlas, rakaat Kafirun, kadua Al-Ikhlas. Ustaz punten abdi mah teu terang Al-Ikhlas teh. Ibu kulhu apal? Kulhu atuh muhun cenah kulhu mah apal. Tah eta segala Alaq sareng Iqra. Lungsur turun surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Ini nazala. Kenapa? Karena bertahap. Ya. Apakah kemudian bulannya bisa ditentukan terkait dengan nazala? Tidak. Karena boleh jadi dari 12 bulan yang ada, Quran turun secara bertahap di bulan-bulan tersebut. Tekedah di hiji bulan wae. Upami anzalna tidak bisa, harus 1 bulan, yaitu Ramadan kan tadi itu ya geningan ya, syahrul Ramadan alladzi unzila. Berarti kalau turun sekaligus mah turunnya teh di bulan Ramadan. Ramadan nu mana? Patarosan deui teh. Ramadan nu mana? Karena ternyata Pak di dalam tafsir Ibnu Katsir, Bu, semua kitab-kitab samawi diterangkan turun di bulan Ramadan. Semua, Suhuf Ibrahim bulan Ramadan disebutkan. Taurat, Jabur, Injil bulan Ramadan, termasuk Quran. Berarti Ramadan itu sudah jauh-jauh hari dipilih oleh Allah sebagai bulan turunnya kutuban, kitab-kitab samawi, ya. Nah, Ramadan nu mana ieu teh turunna Quran teh? Ramadan nu mana, Bu? Margi lamun terkait dengan ibadah saum, Bu nya, Pak. 13 tahun Nabi di Mekah, tekantos Nabi sakali oge melaksanakan saum Ramadan. 13 tahun, Bu. Satahun ngalih di Mekah ke Madinah hijrah, satahun di Madinah teu acan. Tahun kedua tak ujug-ujug saatosna salat asyar, kemudian Nabi berkhutbah ke hadapan sahabat, di hadapan sahabat. Rasul nyebatkeun qad adallakum syahrun azimun, syahrun mubarakun, sur Nabi teh. Segera menaungi kepada kalian 1 bulan yang agung, 1 bulan yang penuh berkah. Bulan naon? Ramadan. Patarosana di Mekah ya bulan Ramadan. Waktu di Mekah aya 13 kali Nabi pendak sang Ramadan. Di Madinah tahun kahiji pendak sang Ramadan, tapi tekantos Nabi nyebatkeun Ramadan teh syahrun adim. Tekantos Nabi nyebatkeun Ramadan teh syahrun mubarakun. Disebat Ramadan syahrun adim, syahrun mubarakun sehubungan dengan lungsur surat Al-Baqarah ayat 183 terkait dengan ibadah saum. Nembe we digelari mubarakun, kemudian alimun gitu ya. Nah, jadi kembali lagi kepada Quran tadi, diturunkan bisa sekaligus ya, di bulan Ramadan tidak ada perbedaan pendapat, diturunkan secara bertahap. Di antawisna punten upami teu setuju, simkuring beranggapan bahwa orang-orang yang memperingati 17 Ramadan sebagai nuzulul Quran maksudna ieu nazala. Karena boleh jadi kan di beberapa tafsir dikatakan Nabi nampi wahyu pertama di Mekah teh bulan Ramadan. Perang Badar teh bulan Ramadan, lungsurkan ayat-ayat Quran. Apakah Ramadan saja? Tidak. Waktu Nabi haji wada nya. Haji wada teh naon, Bu? Haji yang terakhir. Emang sabar kali? Waktu Nabi wukuf di Arafah, lungsur surat atau kalimat al-yauma akmaltu lakum dinakum, surat Al-Maidah-nya. Nah, bulan naon berarti eta turuna? Nuju wukuf bulan naon wukuf? Bulan Zulhijjah lungsur nazala. Hartosna najala mah sangat boleh jadi di bulan-bulan selama 12 lungsur gitu ya. Pami angzala disepakati Al-Qur'an. Nah, kemudian yang ingin coba kita murojaah, kita bahas adalah
Quran diturunkan di bulan Ramadan. Kemudian secara garis besar ada dua tipe menyikapi Al-Quran. Ada kelompok yang amanu bi ayatillah atau yu'minuna bi ayatillah. Ada kelompok kafaru atau yakfuruna bi ayatillah. Ada kelompok orang-orang yang mengimani terhadap Al-Quran, terhadap ayat-ayat Allah. Ada kelompok orang-orang yang mengkufuri terhadap ayat-ayat Allah. Kelompok orang yang mengkufuri ayat Allah dibagi dua secara garis badan. Ada ahlul kitab, ada musyrikin. Surat Al-Bayyinah ya, lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Jadi kelompok kafir teh ayat 2, ayat di kelompok ahlul kitab, ayat di kelompok musyrikin. Ahlul kitab ini dibagi dua deui, jantan Yahudi sareng Nasrani. Nah, kelompok inilah yang yakfuruna bi ayatillahi. Mereka kufur terhadap ayat-ayat Allah. Bagaimana dengan kelompok orang-orang yang yu'minuna bi ayatillahi? Mereka mengimani terhadap ayat-ayat Allah. Nah, ini yang akan kita bahas. Kelompok orang-orang yang mengimani terhadap ayat-ayat Allah, upami kurang di aos surat Fatir, surat ke-35, surat Fatir ayat 32. Di dalam ayat itu ada informasi dari Allah terkait dengan orang-orang yang mengimani Al-Quran. Kusim kuring di aoskeun ayatna. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma aurasnal kitabal ladzina astofaina min ibadina. Tsumma kemudian tuluy aurasna kami wariskan. Mangga Bu dilebet tiasa lebet. Mangga. Mangga Bu, calik Bu. Mangga linggi. Ya. Teh mangga teh calik teh. Lepatnya ibunya. Teteh mangga calik. Karena teteh-teteh sudah hadir, kita mulai ya. Kita lanjutkan. Kata Allah, summa kemudian aurasna kami wariskan Alkitaba, Alkitab, manggo alif lam. Kitab nu mana? Bukan kitab sebarang kitab, nganggo alif lam teh ma'rifat cenanya. Berarti Alkitab yang dimaksud Al-Qur'an. Kemudian kami wariskan Al-Qur'an kepada siapa? Allah menegaskan alladzina stofaina min ibadina. Alladzina kepada orang-orang yang istofaina. Kami telah pilih kata Allah min ibadina di antara hamba-hamba kami. Numutkeun ayat berdasarkan ayat ini bahwa Quran itu Allah wariskan kepada hamba-hamba yang telah Allah pilih. Disebutnya dalam ayat ini alladzina stofaina. Siapa alladzina stofaina min ibadina itu? Orang-orang yang telah kami pilih di antara hamba-hamba kami. Maka dina tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Abbas nguningakeun alladzina stofaina min ibadina cenah gitunya. Jalma-jalma orang-orang yang telah kami pilih di antara hamba-hamba kami itu adalah hum hadhil ummati. Mereka adalah umat ini wa hum ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jantan orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami itu adalah umat Nabi. Orang umat Nabi sanes. Umat Nabi? Berarti kita pewaris Al-Quran. Karena disebutkan awarasnal kitabal ladzina stofaina min ibadina. Kami wariskan Al-Quran kepada hamba-hamba pilihan kami. Nyaeta umat Nabi. Nyaeta urang teh di antara teh. Bu, punten, narosela ka ibu lah. Kayak ka bapak, ka ibu lah. Bu, upami kayak warisan kumaha, Bu? Atoh tuh, bapak mah langsung atoh, senang gitu. Tuh, nya. Barinan Pak, namanya teh.
Aduh. Atau kayak warisan uang yang banyak, tanah yang luas, tiba-tiba dapat warisan kan? Atau betapapun berawal dari kesedihan lah kan kayak warisan tadi kantun ku sepuhnya kan sedih. Tapi tidak lama kesedihan itu tergantikan dengan warisan yang banyak. Ya. Quran teh Bu, Pak, warisan. Da ieu jelas ayatna aurasna, kami wariskan. Nah, ari kenging warisan ti sepuh urang berupa materi banyak. Tadi disebutkan langsung atau pertanyaan, kumaha urang nalika nampi warisan Al-Qur'an? Atohkah? Langkung atoh, alhamdulillah. Ada ibu jarempling wae Bu? Atoh teuing, masyaallah ya. Nah, ternyata alladzina stopaina min ibadina ieu, hamba-hamba pilihan kami itu kata Allah berdasarkan ayat ini terbagi menjadi 3, Pak, Bu. Ya. Kalau tadi kafir 2-nya, ada ahlul kitab, ada musyrikin. Ahlul kitab ada 2, ada Yahudi, ada Nasrani. Kelompok orang-orang yang Allah pilih dan dapat warisan Al-Quran ada 3. Yang pertama kata Allah, faminhum, maka di antara mereka zalimun linafsihi. Kelompok nukaiji, pewaris Al-Quran, kelompok yang ke-1, di antara mereka zalimun, ada yang zalim, ada yang aniaya, linafsihi, terhadap dirinya. Ini kelompok nukaiji nih, ya. Kelompok yang kedua, wa minhum, dan di antara mereka muqtasidun. Ada yang muqtasid itu pertengahan. Ya. Kelompok yang ketiga, wa minhum, dan di antara mereka sabiqun bil khairati biiznillah. Ada yang sabikun, berlomba-lomba, bil khairati, jamak muannas salim ya, sanes mufrad, kepada beraneka ragam kebaikan. Karena jamak. Biiznillahi, dengan izin Allah. Jadi ayat itu, Bu, Pak, nu kaji naon tadi? Dolimun linafsi. Nu kadua? Muqtasidun. Nu katilu? Sabikun bil khairati biiznillah. Eta teh sadayana alladzina stofaina min ibadina, orang-orang yang telah kami pilih di antara hamba-hamba kami. Zalimun linafsihi, Mustafa terpilih, ya. Muqtasidun, Mustafa terpilih juga, ya. Sabikun bil khairat, Mustafa juga. Punten di dia apa Mustafa? Aya tuh. Mustafa teh pilihan eta teh yang terpilih gitu ya. Luar biasa. Nah, semuanya adalah hamba pilihan Allah. Tapi kenapa Allah sebutkan beda-beda? Dzalimun linafsi, ada muqtasidun, ada sabikun bil khairat biidznillah. Kita jelaskan satu-satu, Bu. Pak. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan faminhum dzalimun linafsihi, di antara mereka ada yang aniaya terhadap dirinya. Siapa mereka? Siapa dia? Wa huwa al-mufarritu fi fi'li ba'dil wajibati. Dia adalah mufarritu, lalai. Fi fi'li ba'dil wajibati, dalam mengerjakan sebagian kewajiban-kewajiban, wajibati. Al-murtakibu li ba'dil muharamati, dan mengerjakan sebagian dari yang diharamkan. Ini kelompok pertama. Lalai terhadap kewajiban-kewajiban, kemudian masih mengerjakan sebagian yang diharamkan oleh Allah. Itulah dzalimun linafsi. Ya. Salat lalai. Nukuman lalai teh boleh dari sisi waktu lalai. Duhur menjelang asar, asar menjelang maghrib, maghrib menjelang isya. Matak ambek wae kan adan. Nah, bet ambek wae kana adan, karek beres salat geus ngong di adan, teu balik cenah geus adan deui, karek ge salat, padahal lain salah nu adan. Salah saha? Salatna atuh da lalai wae, magrib rek asar, asar rek horek asar gitu nya. Jadi ambek wae.
Atau lalai bisa jadi dia adalah bolong-bolong salatna teh, gitu ya. Duhur henteu, asar henteu, maghrib henteu. Pokoknya bolong-bolong lalai gitu. Itu masukna dzalimun li nafsi. Kemudian masih mengerjakan perbuatan yang diharamkan, sebagian perbuatan yang diharamkan. Itu tipe yang pertama yang disebutkan dalam ayat ini, dzalimun li nafsihi. Dia yang lalai terhadap sebagian perbuatan-perbuatan wajib dan dia mengerjakan sebagian perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Yang kedua, wa minhum muqtasidun. Dan di antara mereka ada yang muktasid, pertengahan. Siapa mereka? Siapa dia? Wa huwa al-muaddi lil wajibati. Melakukan kewajiban-kewajiban, perintah-perintah yang sifatnya wajib bagi muktasidun kerjakan. Gitu ya. Kemudian at-tariku lil muharramati. At-tariku dia meninggalkan keharaman-keharaman, ya. Perkara-perkara yang haram dia tinggalkan, perkara-perkara yang wajib dia lakukan. Kemudian waqad yatruku. Nah, ada qad, ada yatruku. Sor para santri, yatruku teh fi'il mudhari. Fi'il madina naon? Taroka. Upami kalimat qad pendak dengan fi'il mudhari, maka menurut kaidah dalam bahasa Arab, ini maknanya kadang-kadang. Tapi upami qad pendak sareng fi'il madi, maknana sungguh. Ya. Nah, ini teh qad dengan fi'il mudhari, berarti kita artikan kadang-kadang. Ya. Beda kalau qad taroka, sungguh dia meninggalkan. Qad yatruku, kadang-kadang dia meninggalkan. Apa yang ditinggalkan? Ba'dul mustahabati, sebagian yang disunahkan. Wa yaf'alu, maksudnya wa qad yaf'alu, dan kadang-kadang dia mengerjakan ba'dul makruhati, sebagian yang dimakruhkan. Tipe nu kedua, ya. Nu kahiji tadi lalai, ya, lalai terhadap kewajiban, masih mengerjakan yang diharamkan. Nu kadua mah kewajiban dikerjakan, pengharaman ditinggalkan. Tapi orang ini hanya baru merasa cukup melaksanakan kewajiban-kewajiban saja, belum merasa perlu untuk melakukan ibadah-ibadah sunnah. Salat cukup salat 5 waktu. Teu kabita salat rawatib. Kantenan kena salat wengi, teu butuh. Keun we salat 5 waktu. Saum cukup saum Ramadan. Engke aya nyawalan, teu kedah. Da eta mah sunah. Engke aya Senin Kemis, engke aya ayamul bid'ah teu. Pokona mah nu wajib we unggul. Ya. Pengharaman sudah dia tinggalkan, tapi qad yaf'alu ba'dul makruhati, masih mengerjakan sebagian yang dimakruhkan, masih dipidamel. Ya. Ini kelompok yang kedua, yaitu muqtasidun. Lanjut. Wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah, dan di antara mereka ada yang berlomba-lomba di dalam aneka ragam kebajikan dengan izin Allah. Siapa dia? Sanes iklannya, aya iklan siapa dia ya? Hei siapa? Dia, itu nama iklan. Apa cenah? Wa huwa al-fa'ilu. Dia adalah al-fa'ilu, isim fa'il. Yang mengerjakan. Terus jadi profesi nih. Lil wajibati, terhadap kewajiban-kewajiban, wal mustahabati, dan yang sunah-sunah. Jadi kelompok anu katilu masabikun bil khairat mah, kalau ada perintah dalam agama, tidak lagi melihat wajib, tidak lagi melihat sunnah, tapi dua-duanya dikerjakan. Jangankan yang wajib, yang sunnah pun dia kerjakan. Ini tipe yang ketiga. Kemudian at-tariku, dan meninggalkan al-muharramati, yang diharamkan, wal makruhati, dan yang dimakruhkan, bahkan wa ba'dul mubahati, dan sebagian yang dimubahkan, yang dibolehkan. Jangankan yang haram, yang makruh pun dia tinggalkan, bahkan yang mubah pun
tipe yang ketiga ini berani dia tinggalkan kalau sekiranya perbuatan mubah itu membuat dia kehilangan mendapatkan pahala amal soleh dari pekerjaan yang lain. Nah, ini tipe yang ketiga. Ada tadi apa? Dhalimul nafsi, ada muktasidun ya, yang merasa cukup dengan yang wajib-wajib saja, belum butuh yang sunnah, haram ditinggalkan tapi makruh masih dikerjakan. Kelompok yang ketiga mah jangankan yang wajib, yang sunnah pun dikerjakan, jangankan yang haram, yang makruh ditinggalkan, bahkan yang mubah pun ditinggalkan. Tapi mulih deui kaluhur, mereka itu semua adalah alladzina stopaina min ibadina. Mereka itu hamba-hamba pilihan Allah, umat Nabi. Maka kalau umat Nabi berlaku bagi mereka, sur Nabi gini, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku pasti masuk surga. Zalimun li nafsi masuk surga? Masuk surga. Kan umat Nabi. Muktasidun masuk surga? Kan tenan. Sabiqun bil khairat? Apalagi. Nah, atuh nganggo dibeda-beda segala. Ari sarua kene asup surga mah make jeung dibeda-beda ku Allah teh. Kenapa harus dibedakan kalau mereka semuanya masuk surga? Sudah saja jangan disebutkan. Rek dolimun li nafsi, rek muktasidun, rek sabiqun, ari akhirna asup surga mah. Nah, nyata Bu. Patarosan masuk surga karena apa? Nah, sabiqun bil khairat, kewajiban-kewajiban dilakukan, keharaman-keharaman ditinggalkan, ibadah sunnah dikerjakan, makruh ditinggalkan, mubah ditinggalkan. Masuk surga apakah karena amalnya? Karena amal? Karena amal? Bukan. Muktasid karena amal? Bukan. Dhalimul nafsi karena amal? Kan amalnya gitu ya. Nah, soal Nabi la yudkhila ahadan amaluhu al jannata. Lan yudkhila. Lan itu menunjukkan keabadian. Selama-lamanya tidak akan pernah memasukkan terhadap seseorang amalnya ke dalam surga. Atau bahasa mudah terjemahnya, tidak ada amal yang bisa memasukkan ke dalam surga. Mendengar statement ini, sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, anda pun demikian ya Rasulullah, anda pun masuk surga bukan karena amal? Kata Rasulullah, ya Bu, Pak. Rasul lebet surga bukan karena amal. Padahal orang ngaos dina kitab-kitab hadis kumaha amalna Nabi, kumaha salatna Nabi, kumaha salat wengina Nabi, ya. Duiga seorang Aisyah, la tas'al an huslihina wa tulihina. Ada sahabat naroskeun kana ka Aisyah terkait dengan bagaimana salat malamnya Nabi di bulan Ramadan. Diceritakan oleh Aisyah, ujung hadisnya kata Aisyah, wala tas'al an husnihina wa tulihina. Jangan kamu tanyakan bagaimana baik dan panjangnya sholat Nabi. Itu sholat qiyamul Ramadan. Panjang dan baiknya sholat Nabi. Siga orang beda setik. Pondok dan gancangnya sholat kita. Ini menunjukkan Nabi ibadahnya luar biasa, sampai sumping tilu orang sahabat kan pernah datang ya ke rumah istri Nabi, yas'aluna an ibadati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya kepada Nabi tentang kepada istri Nabi tentang ibadah Nabi. Ketika dikabarkan oleh istrinya Nabi tentang ibadah Nabi, ka'annahum taqaluha, mereka menganggap sedikit ibadahnya, kemudian mereka mengatakan Nabi teh qad gupirolahu ma taqaddama min danbihi wa ma ta'akhir. Sungguh sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan dosanya yang akan datang. Tapi ibadahnya luar biasa gitu. Ari urang cenah tiluan teu aya jaminan diampuni dosa yang telah lalu dan akan datang. Kudu ditingkatkan cenah ibadah urang teh. Nabi aja yang sudah ada jaminan sedemikian hebat ibadahnya. Ya udah kalau begitu, kata yang pertama, ana usolli lailan abadan. Saya akan sholat sepanjang malam. Berarti mual naon?
mual kulem, mual bobo. Saya akan sholat sepanjang malam. Cek anu kadua, ana asumu dahro wala ubtiru. Saya mah cenah rek saum sepanjang tahun, tidak akan berbuka, bukan berhenti, tidak akan berbuka gitu. Ya, nu katilu mah atajilu nisa wala atazawwaju. Aku akan jauhi perempuan dan tidak akan menikahi perempuan. Takut ngaganggu ibadah cenah awewe mah. Nah, cek anu tiluan ieu. Dalam rangka ingin meningkatkan kuantitas ibadahnya. Karena melihat Nabi yang sudah diampuni sedemikian hebat ibadahnya, piraku orang tekitu-kitu acan gitu. Padahal orang mah tidak ada jaminan gitu. Nah, kemudian sampai berita ini kepada Nabi, ya, tentang 3 orang ini sampai kepada Nabi. Apa yang kemudian Nabi katakan? Ya, kata Nabi, antumul ladzina qultum kadza wa kadza, kaliankah yang mengatakan begini begini? Nya cenah Rasulullah abdi sadaya menyebatkan eta. Saur Nabi, ketahui oleh kalian, ya. Fa'lamu, ketahuilah oleh kalian, inni ahsyakum lillah wa atqakum lahu. Aku ini adalah orang yang paling takut kepada Allah dibandingkan kalian dan paling takwa kepada Allah dibandingkan kalian. Cek Nabi teh satakwa-takwana ente tiluan, takwa keneh kuring. Sasieun-sieuna ente ka Allah, sieun keneh kuring gitu. Tapi kata Nabi, asumu wa aftiru. Aku saum dan aku berbuka. Waktuna saum, waktuna buka. Ieu jalmi nupang solehna, nupang takwana, nupang sieuna ka Allah. Waktu saum, waktu buka. Wa usolli wa arkudu. Aku salat dan aku pun tidur kata Nabi. Ya. Beda satik jeung urang. Waktu tidur orang mah tidur, waktu sholat tuh. Memang saum teh kayak ngabohong, ya, kayak ngabohong. Waktu sholat Nabi mah sholat, waktu tidur. Iya sahabat erek sholat tuluy sepanjang malam. Nu katilu saur Nabi wa atajawwajun nisa. Aku pun menikahi perempuan kata Nabi. Maksud Nabi teh, Nabi tidak menyetujui keinginan mereka untuk meningkatkan ibadah seperti itu. Kenapa? Karena ibadah mah di samping nawaitu karena iman kepada Allah, ikhlas juga terkait dengan kaifiat, tata cara. Dan Rasul yang memberikan contoh bagaimana tata cara melaksanakan ibadah tersebut. Salat aya waktuna gitu ya. Teu bisa terus-terusan salat. Jadi hartosna teu bisa ngandalkeun sumanget tungkul. Abdi mah nuju sumanget cenah. Hoyong salat we teras. Gugah jam 3 batur can salat subuh da abdi mah nuju sumanget hayang salat ayeuna. Teu tiasa. Karena ada polanya gitu, ya. Nah, Nabi yang ibadahnya seperti itu ternyata masuk surganya Nabi bukan karena amal. Ya. Tapi saur Nabi, masuknya surga aku itu karena rahmat Allah. Karena rahmat Allah. Berarti nutilu tadi ge, wangsul deui kana ayat tadi surat Fatir ayat 32. Baik dolimun li nafsih, baik muktasidun, baik sabikun bil khairat, betul mereka akan masuk surga dengan rahmat Allah. Tapi pemberian rahmat Allah terhadap 3 kelompok ini berbeda-beda caranya gitu, ya. Ibnu Abbas nguningakeun sabikun bil khairati biiznillah, orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan dengan izin Allah. Kata Ibnu Abbas, yadkhulunal jannata bighairi hisab. Mereka akan masuk surga bighairi hisab, tanpa hisab. Peda amalna gitu, peda amalna tadi nu wajib diamalkeun, nu haram ditinggalkeun, nu sunah dipidamel, nu makruh dikantunkeun, nu mubah dikantun, peda amalna gitu. Sanes wangsul deui karena rahmat Allah. Dina satu riwayat, Bu, Pak, diceritakan bahwa nanti kita di akhirat, Bu, Pak, akan diberikan 3 catatan, Pak, Bu. Yang pertama, catatan amal solehnya. Ini hadis dimuat oleh Al-Ustadz Aceng Zakaria Al-Huyarham di dalam kitabnya ya, di dalam bukunya yang beliau tulis gitu ya. Dituliskan oleh beliau.
3 catatan amal. Yang pertama catatan amal solehna, anu kadua catatan nikmatna, anu katilu catatan dosana. Jalmi teh keteh gitu. Nah kemudian nanti Allah akan memerintahkan kepada nikmat yang terkecil, ya, nikmat yang terkecil. Nah entah baterainya habis. Oh masih ada satu lagi. Kita kembali setelah pesan-pesan berikut. Bismillah. Bismillah. Tapi dekat kupingnya sonten sim kuning nya. Iya nama saya baterai nama. Teraskan. Kela duit ke mana kita? Duit ke mana kita? Oh 3 catatan. Ya. Yang pertama tadi apa? Amal solehna, nu kadua nikmatna, nu katiga dosa. Nanti Allah memerintahkan kepada amalnya yang terkecil, kata Allah bandingkan amal soleh orang tersebut dengan nikmat yang aku berikan, nikmat yang terkecil yang aku berikan. Ketika dibanding Pak Bu, antawis amal soleh sarang nikmat terkecil, nah ternyata tekor. Apa itu tekor? Kurang, minus. Amal solehnya tidak mampu menyaingi nikmat sekalipun nikmat yang terkecil yang Allah berikan selama dia hidup di dunia. Ya. Can ke nikmat pertengahan nek dibanding kunaon. Belum lagi nikmat yang terbesar mau dibanding dengan apa? Belum lagi dosa mau dibanding dengan apa? Ya. Nah, kemudian disinilah Allah mencurahkan rahmatnya. Kata Allah, kalau demikian aku berikan cuma-cuma terkait dengan amal-amalnya. Aku berikan cuma-cuma terkait dengan amalnya. Kemudian yang kedua kata Allah, aku lipat gandakan pahala amal solehnya. Dan yang ketiga kata Allah, aku hapus seluruh dosa-dosanya. Itu rahmat Allah. Ya. Dan tidak akan ada orang yang dengan sebab ibadahnya mampu menyaingi nikmat yang Allah berikan, betapapun nikmat yang terkecil sekalipun. Sarajin-rajina ibu bapak ibadah mau cekap menyaingi nikmat Allah yang Allah berikan. Berarti benar adanya semua orang yang dikatakan umat Nabi masuk surganya dengan rahmat Allah, gitu. Sabiqun bil khairat, masuk surga bi ghairi hisab, tanpa hisab, karena rahmat Allah. Yang kedua muktasid, yang pertengahan, yang hanya cukup menjalankan kewajiban-kewajiban saja, belum merasa butuh melakukan ibadah-ibadah sunnah, masih mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dimakruhkan, jelas ini pun tekor kalau ngukur amal. Tapi dia pun akan masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah. Maka disebutkan yadkhulunal jannata bihisabin yasirin, dengan hisab yang ringan. Yang ketiga, yang zalimun linafsihi, masuk surga? Masuk. Kumaha carana? Rahmat Allah juga. Tapi bagaimana caranya? Ya, kan dia tidak beramal. Ngaku wungkul Islam wungkul KTP kuduna nu asup surga nage. Tidak begitu, karena di sini ada rahmat Allah. Ya. Dolimun li nafsihi, tah nama tong tarik tingnya bilih ruas. Mereka masuk surga laun teh. Mereka akan masuk ke dalam surga, tetapi pakai tetapi Allah mencurahkan rahmatnya kepada mereka dengan cara dibersihkan dulu dosa-dosanya.
Di mana? Nah, transit heula Bu, Pak. Dolimun li nafsi mah transit heula. Ka mana? Sanes ka Dubai. Nah, transit ka Dubai mah resepnya Bu Haji kapungkur transit ka Dubai resep gitu. Ini mah transit dulu ke dalam neraka. Untuk apa? Untuk Allah bersihkan dosa-dosa, maksiat-maksiat yang dia buat ketika dia hidup di dunia. Kan aya mizan, pa amaman sakulat mawajinhu teh geuningan, ya, dan seterusnya. Ternyata tidak ada amal kebaikan yang dia lakukan, yang ada berat amal keburukannya, maka dia akan masuk ke dalam tempat yang tidak mengenakan, dibersihkan dulu oleh Allah terkait dengan kemaksiatan-kemaksiatan dan dosanya. Pada akhirnya masuk surga. Tuh hari itu mah lumayannya. Lumayan tidak? No penting masuk surga, we ustad lah, baik cenah karena neraka lagi kela Bu kela. Saya belum mendapatkan informasi dari Quran ataupun hadis ada neraka nu haneut kuku. Bisi gitu, bisi ibu mendakan, bapak mendakan, ada neraka nu haneut kuku, rada leuheung mun aya neraka haneut kuku. Tidak ada Bu. Bahkan orang yang paling ringan siksanya di dalam neraka adalah seorang hamba yang Allah berikan sandal, yang Allah berikan sepasang terumpah dari bara api neraka, yang dengan sebab terumpah dari apa bara neraka itu mendidih otaknya. Eta Bu nupang ringanna, Pak, asa kuat cenah. Sok lamun kuat napek jadi dolimun li nafsi. Satu. Kedua pertimbangannya, Allah menyebutkan inna yauman inda rabbikum ka alfi sanatin mimma ta'udun. Inna sesungguhnya yauman satu hari, inda rabbikum di sisi Tuhan kalian, ka alfi sanatin mimma ta'udun, sama dengan 1000 tahun hitungan kalian. 1000 tahun hitungan orang Bu, ditakdirkan kana teh sapoeun, berarti sabaraheun? 1000 tahun. Halo, kuat? Tidak akan ada yang kuat. Jadi jangan pernah berpikir baiklah dolimun li nafsi ge, nu penting mah ujungna kana neraka. Penderitaan di neraka, kalau ujungnya kana surga. Penderitaan di neraka ini kan disebutkan ge kholidina fiha. Saking panjangnya orang hirup di dunia, punten nupang sepuna di dia sabaraha tahun? Sebat we 80 Pak. Aya kitu asa aranom keneh di dieu mangkat tinggalna. Ibu-ibu kitu aranom keneh gitu nya. Tos we rata-rata we umat Nabi lah nya. Bonusan 70 tahun. Sabaraha tah tina 1000 tahun. Moal aya orang nu hirup di dunia teh setengah poe, moal aya berdasarkan perhitungan Allah mah. Kan kalau setengah poe berdasarkan perhitungan Allah berarti sabaraha tahun? 500 tahun. Oh, 500 tahun jauh ting. Saparapat itu, saparapat poe lah. 250. Aya ibu bapak nu hirupna 250 tahun. Teu aya. Luar biasanya. Jadi lamun dietang teh hirup orang di dunia teh berdasarkan perhitungan Allah ngan jam-jaman. Ya 2 jam sekian paling oge gitu ya. Betul, kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang singkat, kehidupan yang sebentar. Sementara kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kholidina fiha abada. Ya. Mana nu kurang dipilih? Hirup dunia atau akhirat? Akhirat, tapi kaseseureuna saur Allah bal tu'thirunal hayatad dunya. Kalau lobaana mah milih dunia dibanding akhirat mah. Kadang-kadang urang ge sok kitu. Milih keneh dunia daripada akhirat. Allah menggambarkan bagaimana pahala-pahala yang Allah sediakan bagi orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Contoh terkait punten para bapak ya khususnya ibadah Jumat, Jumahan kan jelas hadis teh ku urang kaos
sap nu panghareup pangpayuna teh ya naon tah Pak? Ontanya. Nu kadua tuh, nu katilu pokoknya nama inti nama arapal we hadisna teh bapak jeung ibu teh. Tapi praktekna para bapak nu kusim guring katinggal gitu nya. Teu heula mah teu heula asup ka masjid teh kosong keneh. Lain buru-buru ka hareup. Tapi justru neangan tempat nu bari bisa nyarande. Kemudian sholat 2 rakaat anu sholat eta ge aya nu teu langsung wegek diuk nyarande salah maca doa bismika Allahumma jumaahan teh sare tapi kan ngobrol lagi tidak ada nikmat senikmat-nikmatnya tidur kecuali tidur ketika jumaahan padahal terang urang teh kana dalil teh gitu nya Sor Nabi, sor Allah. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillahi kamasali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Surat naon teh? Al-Baqarah. Perumpamaan jalmi-jalmi nu infaqkeun hartana di jalan Allah lil ibarat hiji siki nu menumbuhkan 7 arai, masing-masing arai 100. Bari sabaraha kali lipat teh? 700 sanes Pak lamun 100% tina hiji teh kan hijinya 700% tina hiji 700% tina hiji kela 100% tina hiji teh janten 2 200% janten 300% iya mah 700 Pak 700% 700 gitu ya jadi 700 luar biasa ini kaos ku urang eta ayat kaos kuduna kedahna lamun urang yakin dengan ayat-ayat seperti ini kira-kira lamun urang punten hanya sekedar contoh dina sakutu aya 2 Pak Bu anu hiji 100.000 ya anu hiji 10.000 ya jol we kenceleng nih bade kenceng jumatan bade kenceleng pangaosan kira-kira nu 110 tuh kan teh yakin urang teh paingannya di awal Al-Baqarah ciri jalma nu takwa teh nu kahiji alladzina yu'minuna bil ghaibi tanu itu nu gaib teu pahala teh Allah gaib teu katingali benten sarengke sakedap deui Bu 10 hari terakhir Pak tiap mall mengadakan diskon besar-besaran. Kemudian setelah diskon besar-besaran ada grand prize. Grand prize na mobil dijugrugen dina mallna. Katinggal teu? Katinggal. Luar biasa. 10 hari terakhir bapak jeung ibu banyak yang kemudian parindah biasa nama ka masjid kiamu Ramadan ayeuna sa'i dari mall ke mall. Sa'i dari mall ke mall ngudag-ngudag kupon kelipatan 50.000 jeung grand prize. Mobilna Pajero disimpen tah hiji sabaraha mobilna hiji lah nya tong seur teuing hiji aya nu balanja sabaraha jalmi ratusan ribuan puluh ribuan menang hadiah ngan hiji moal kabeh menang bawa eta ge lamun teu katipu nya ari pahala ti Allah mah erek sapi nu tadi onta nu tadi atau yang dilipat gandakan teu kudu pas sedek sadayana berlaku bagi orang-orang yang mengikuti apa yang diperintahkan Allah selama berangkat dari iman, berangkat dari ikhlas. Maka itu berlaku, tapi kekeh teu kabita. Kaseseurana di ditu Bu, di simkuring ya Pak, di tempat simkuring kekeh teu kabita. Buktina naon? Nya kitu we kenceleng teh gitu nya. Nya kitu we 10 hari terakhir teh loba nu kalaluar ti masjid. Seueur nu teu kabita di ten simkuring di dieu mah kitu di dieu mah teu beda jauh cenah kitu ya. Nah jadi teman-teman muktasidun atau dolimun li nafsi dia masuk surga tapi harus ke neraka dulu. Jangan kemudian kita berpikir saat nu penting mah asup surga we ya, tidak bisa begitu ya. Tetap kita harus ikhtiar
ya. Dan tidak akan ada orang yang berani tinggal di neraka betapapun sehari sama dengan 1000 tahun teh. Gitu. Sangat-sangat berat siksa neraka. Nggak akan ada seorang pun yang mampu, termasuk orang di dalam. Nah, gitu. Maka tugas kita sekarang adalah bagaimana kita mencoba meraih posisi sabikun bil khairati biiznillah. Aqsad mustahil. Nah mustahil. Kan ayatnya ge umum eta teh, gitu ya. Saha we nu punya karakter sabikun bil khairati biiznillah yadkhulunal jannata bighairi hisab. Da umum ayatna ge gitu. Untuk nyebat mustahil, lamun nyebat mustahil jadi doa itu teh. Mau jadi sabikun beharat nage gitu. Nah ternyata upami ku urang di tapakuran Bu, Pak, sumpingna hiji bulan dalam 1 tahun yang kemudian dinamakan Ramadan, disyariatkan melaksanakan ibadah saum, ini adalah kasih sayang Allah untuk mengkondisikan kita sebagai umat Nabi menjadi orang-orang yang sabikun bil khairati biiznillah. Karaos teu karaos, justru ku ayana Ramadan teh ini adalah cara Allah mengkondisikan urang sakali deui sangkan urang janten jalmi-jalmi anu sabikun bil khairati biiznillah. Karaos teu ku urang. Karaos, Pak. Cenah usahana maksa teu karaos oge, karaos ah. Naon karaosna? Bukankah di bulan Ramadan muncul spirit lebih? Jangankan nu biasa ka masjid. Yang tidak biasa ka masjid pun ternyata datang bulan Ramadan ka masjid. Katinggal, Pak, Bu. Mana taraweh nu hari pertama masjid kosong? Ada spirit lebih di bulan Ramadan mah hoyong ka masjid salat teh. Kantenan anu tos biasa ka masjid mah hoyong dijaga, jangan sampai ketinggalan salat berjamaah, jangan sampai salat rawatibna ge kakantun. Kan ini sabikun biiznillah. Di bulan Ramadan ujug-ujug semangat teh kuat hayang maca Quran. Tadarus Quran tiap wengi teh gitu. Di bulan Ramadan kan eta teh. Di bulan Ramadan lisan orang dijaga ya. Jangan sampai menyakiti orang lain, jangan sampai berdusta, jangan sampai bergibah. Nah, sedang saum, sedang menjalankan siam. Ya. Jadi ternyata ayatna 1 bulan yang namanya Ramadan dalam 12 bulan dalam 1 tahun ini sekali lagi kasih sayang Allah ka urang sadayana anu kadang-kadang kita salah menyikapi. Ya, Ramadan can datang nu kabayang kasusah. Di ditu, ya. Aduh, Ramadan sakedeung deui. Aduh nyebutna ge. Lamun aduh mah kan bukan ekspresi kegembiraan, aduh mah gitu ya. Kabayang cenah Ramadan si bapak kudu aya kolak cek ibu teh nya. Barudak kudu aya bala-bala, gehu, da eta mah wajib kan anu sunat mah. Korma cenanya sunah dengan kormanya nu wajibna cenah bala-bala. Karena itu nambahan berarti pengeluaran cenah. Kabayang pengeluaran nambahan. Aduh kabayang kurang sare. Jam 3 kudu geus hudang, kudu masak jeung sajabana. Jadi nu terbayang teh pikasusahan wungkul. Padahal justru hikmah adanya Ramadan ini Allah hendak menjadikan kita manusia-manusia yang tunduk, taat, patuh kepada Allah dan ternyata tiasa bisa. Punten simkuring naros. Di bulan-bulan nu sanes Bapak Ibu campleng teu salat wengi sabulan. Henteu nya. Nah, di bulan Ramadan tiasa. Tuh. Allah hendak membiasakan kita menjadi orang-orang yang terbiasa melaksanakan qiyamul lail. Ya. Quran hatam. Tiaos duwi ka hatamna. Allah hendak membiasakan kita menjadi orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran dan ingin menegaskan bahwa Quran itu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan.
Belum lagi amalan-amalan yang lainnya. Jadi pengkondisian dari Allah terhadap manusia agar manusia kelak bisa mendapatkan rahmat Allah, yadkhulunal jannata bighairi hisab. Tapi ada tapi wae. Sayang 1000 kali sayang, seringkali kebiasaan atau spirit Ramadan ini hilang di 11 bulan yang lainnya. Anu tos biasa ke masjid di Ramadan, di luar Ramadan eureun ke masjid teh. Gitunya. Seur nu kitu. Di Simkuring, Pak. Di dieu mah. Amin. Lembar, kade tong soleh sabulaneun wungkul. Lamun soleh sabulaneun punten aya pasolehnya. Bager teh sabulaneun we wungkul bulan Ramadan, kaluar teh Ramadan biasa deui we gitu. Ini sayang 1000 kali sayang. Pantes atunya 14 abad yang lalu Nabi teh nguningakeun rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ila ju'u wal atos. Berapa banyak orang yang melaksanakan saum tidak mendapatkan apa-apa dari saumnya kecuali lapar dan dahaga saja. Banyak orang yang melaksanakan qiyamul Ramadan tidak mendapatkan apa-apa dari qiyamul Ramadannya, hanya capeknya saja. Banyak orang yang berdiri pada Lailatul Qadar tidak mendapatkan apa-apa kecuali begadang saja. Gitu. Kenapa seperti itu? Ya, sayang 1000 kali sayang. Maka jadikan momentum Ramadan ini bagi kita, ya. Kalau yang memang sudah terkondisikan biasa sholat berjamaah di masjid, biasa tadarus Al-Quran, jadikan Ramadan ini sebagai bulan peningkatan agar di 11 bulan yang akan lainnya, 11 lainnya tetap kita konsisten istiqomah, gitu ya. Bagi yang baru terbiasa, nawaitukan, azamkan dari sekarang kaharep moal ngumpul Ramadan ka masjid teh. Di luar bulan Ramadan ge rek tetep ka masjid, rek tetep ngaji gitu tah. Nah, insya Allah dengan cara seperti itu, maka target Ramadan la'allakum tatakun bisa kita raih. Tapi lamun sabulaneun bungkul, hapunten anu kasuhun, moal karaih tatakun. Kenapa menggunakan fi'il mudhari la'allakum tatakun? Ari fi'il mudhari itu cekap sekali. Perlu diulang-ulang, perlu pengulangan. Tatakun itu perlu proses. Teu bisa sabulaneun wungkul tatakun teh ya. Makanya perlu proses, makanya kedah ikhtiar. Nah, ya. Jadi Ibu Bapak sadayana, surat Fatir ayat 32 ini menginformasikan kepada kita semua sekali lagi bahwa satu, kita ini semuanya adalah pewaris Al-Qur'an. Kalau kita berbahagia diberikan warisan yang sifatnya materi, maka sudah barang tentu kita pun harus berbahagia diberikan warisan oleh Allah Al-Qur'an. Bagaimana ekspresi kebahagiaan kita terhadap Al-Quran? Apa yang disebutkan oleh Ibnu Abbas terkait dengan kewajiban terhadap Al-Quran, agar pada akhirnya nanti kita bisa meraih sabiqun bil khairatu biidznillah. Kewajiban yang pertama terhadap Al-Quran adalah tilawah. Apa tilawah? Tilawah apa? Baca Quran teh. Lain disusuhun. Susuhun simpen na lomari dibaca tara, dipusti-pusti. Tapi tara dibaca. Pan Quran teh qiraah, baca. Tilawah, baca. Yang kedua, kata Ibnu Abbas, hifdzul Quran. Hafalkeun Quran. Sabaraha juz? 30 juz bukan mustahil. Banyak orang yang kemudian hafal Quran. Barudak ge loba nu hafal Quran. Budak wae hafal, komo ibu, komo bapak. Budak apa? Barudak hafal 30 juz. Komo ibu bapak, juz 30 tak hafal-hafal. Hafalkan Quran. Satu-satunya kitab suci yang bisa dihafal Quran. Ya, ketika ada keinginan untuk menghafal, tidak mustahil. Seusia kita menghafal Al-Quran, kemudian hafal 30 juz. Ibu mah 30 hiji. Saking kupinterna. Yang ketiga, setelah menghafal Quran, pahami Quran. Kenapa? Da Quran teh sanes bahasa urang, bahasa naon? Pan orang lain orang Arab. Ya. Maka kudu dipahami Al-Quran teh salat nganggo naon? Bacaan Quran. Teu ngarti urang terjemahkeun we, lame paham. Boleh? Tidak ngarti teu ngarti salat kudu kitu macana. Tapi lamun urang
santai, tenang dalam ketidakpengertian, ini sholat yang disebut sahun. Ti nepi ka takbir, nepi ka salam, teu paham satik-ketik acan. Tidak ada ikhtiar dari kita untuk memahami sahun untuk itu, gitu. Ya, maka ada isyarat harus memahami Al-Qur'an. Yang keempat, amalkan Al-Qur'an. Ya. Amalkan Quran, ayat-ayat yang berkaitan perintah, amalkan. Haqqa tuqatih, sebaik mungkin, sebagus-bagusnya, tapi mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kita. Dan yang terakhir, jangan lupa dakwahkan Al-Quran. Jika 5 tahapan ini kita jalani, ya, Qurannya diaos, dihafal sedikit demi sedikit, kemudian dipahami, kemudian diamalkan dan didakwahkan, maka tidak menutup kemungkinan posisi yang ketiga yang Allah sebutkan, yadkhulunal jannata bighairi hisab, yaitu sabiqun bil khair biidznillah, bisa kita raih. Ya, insya Allah. Ya. Tentu kita berharap dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita keistiqomahan untuk tetap menjadi hamba-hamba Allah yang tunduk taat kepada Allah, tidak hanya sebatas Ramadan saja, tapi di luar Ramadan pun kita menjadi pribadi-pribadi yang tunduk taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mencontoh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eta rupina 3 tipe manusia yang mewarisi Al-Quran. Mudah-mudahan jantan oleh-oleh kanggo ibu bapak sadayana, ya, nu atos terang karena ayat ieu sing semakin paham dengan ayat ini. Yang baru mendengar informasi ini mudah-mudahan menjadi tahu dan kemudian ada keinginan untuk menjadi orang-orang yang sabiqun bil khairati biiznillah. Eta rupina nu tiasa kaduikeun Ustaz cekapnya. Bilih kabujeng buka ya. Tanya jawab kan? Tanya. Cakap ya? Cakap. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan silaturahim sore hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatiannya, ya, dan juga lebih khusus ke Pak Haji Dudu. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bersilaturahim dengan ikhwan akhwat fillah di pimpinan cabang Bandung Kulon ini. Dan ternyata wargi sadayana gitu ya, aya PSG na gitu. Alhamdulillah tiasa pendak di dia. Mudah-mudahan di sanes waktos urang tiasa tepang deui, sareng mudah-mudahan kempelan urang dina ieu saat teh sing janten kempelan anu di dalamnya ada rahmat dan ampunan Allah kepada kita semua. Anu leresna mutlak ti Allah sareng ti Rasul, anu keliruna estuning keterbatasan simkuring, hapunten anu kasuhun. Mudah-mudahan sekali deui ibadah Ramadan anu ku urang dijalani tos dugi ka 15 aya ka 16 sing janten ibadah anu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala, oge urang sadayana dipaparin kakiatan ku Allah kanggo tiasa menuntaskan Ramadan tahun ini dan pada akhirnya kita bisa sampai di garis finish dengan penuh bangga mengangkat trofi tatakun, orang-orang yang bertakwa. Sakitu aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.